pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Penjualan hewan kurban tahun ini naik sekitar 20% dibanding tahun sebelumnya. Universitas Sriwijaya berkolaborasi dengan pemerintah Kota Palembang mengembangkan kampung tematik. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Jumat 23 Mei 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Delwawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Penjualan hewan kurban tahun ini naik sekitar 20% dibanding tahun sebelumnya, terutama sapi simental. Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, sapi jenis simental menjadi primadona di kalangan pedagang hewan kurban di Palembang. Postur tubuh yang besar dan kualitas daging yang baik membuat jenis sapi tersebut paling banyak diburu pembeli. Di kawasan Demang Lebar Daun, ratusan ekor sapi dan kambing dari berbagai jenis ditawarkan oleh pedagang musiman. Namun, permintaan tertinggi datang untuk sapi simental. Pedagang hewan kurban musiman Rahman menjelaskan, simental paling laku untuk tahun ini. Pembeli suka karena badannya yang besar, warnanya coklat dan menarik, serta dagingnya juga bagus dan empuk. Sapi simental bahkan tak pernah absen terjual setiap hari. Kalau untuk tahun ini ada peningkatan dari tahun kemarin. Sekarang 20% lah. Tahun ini sepertinya sapi simental menjadi primadona masyarakat, Pak. Ya, terutama ya kalangan menengah ke atas itu simental dan limosin kayak itu kenapa Pak? Apa yang bedain simental? Simental sama limosin itu postur tubuhnya itu ya lebih gagah lah, kayak gitu, lebih tinggi, besar. Menurut Rahman, meski tampilannya lebih mencolok, cara perawatan sapi tersebut tidak jauh berbeda dengan jenis yang lain. Selain karena tampilannya yang khas, popularitas sapi simental juga meningkat karena menjadi pilihan kurban Presiden Prabowo Subianto. Pedagang mencatat penjualan hewan kurban tahun ini naik sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Sapi-sapi yang dijual sebagian besar berasal dari wilayah Sumatera Selatan dan Lampung dengan harga bervariasi tergantung ukuran dan jenisnya. Lamsihar Silitonga melaporkan. Kejati, Sumatera Selatan bekuk buronan kasus korupsi dana KUR 807 juta rupiah di Sekayu setelah 5 bulan buron. Kejaksaan Tinggi Kejati Sumatera Selatan menangkap YE, buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang perkara dugaan korupsi penyalahgunaan dana kredit usaha rakyat atau KUR pada salah satu bank BUMN kantor unit Sekayu Kota Musi Banyuasin untuk periode tahun 2022 hingga 2023. Tersangka ditangkap di Jalan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Selasa kemarin. Tersangka YE merupakan DPO Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sejak tanggal 16 Desember 2024 lalu. Kasipenkum Kejati Sumsel, Fani Yulia Ekasari, membenarkan penangkapan tersebut. Fani menjelaskan pada tahun 2022 hingga 2023, tersangka bekerja di bank tersebut dan bertugas menyalurkan dana KUR kepada sejumlah nasabah. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana KUR tersebut diduga kuat tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang semestinya. Tersangka YE yang menjabat sebagai mantri atau petugas lapangan di bank diduga telah melakukan manipulasi terhadap dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh debitur. Dalam praktiknya, dokumen-dokumen pengajuan KUR dari para debitur diduga merupakan hasil rekayasa atau dokumen fiktif. Tersangka selaku petugas yang bertugas melakukan survei dan verifikasi data calon debitur tidak melaksanakan tugas tersebut sebagaimana mestinya. Akibatnya banyak dari pinjaman KUR yang disalurkan mengalami gagal bayar yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan beserta tim tabur dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia langsung
menangkap tersangka ini di rumah tetangganya. Kemudian untuk tersangka ini merupakan tersangka dalam perkara penyalahgunaan dana kredit pada Bank Rakyat Indonesia, kantor unit Sekayu tahun 2022 sampai dengan 2023. Ditambahkan Fani, berdasarkan hasil perhitungan, total kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan tersangka mencapai sebesar Rp807 juta lebih. Dari Palembang, Rocky Pratama melaporkan. Menjadi satu-satunya sekolah negeri di Kecamatan Talang Kelapa, masyarakat setempat berlomba-lomba mendaftarkan putra-putrinya ke SMA Negeri 1 Talang Kelapa, Banyuasin. Alhamdulillah untuk yang tahapan awal ini berjalan lancar dan tidak ada kendala. Tingginya minat masyarakat Kecamatan Talang Kelapa dan sekitarnya terhadap pendidikan menengah atas kembali terlihat pada proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 di SMA Negeri 1 Talang Kelapa. Meski sekolah ini merupakan satu-satunya SMA negeri di wilayah tersebut dengan kondisi sarana prasarana yang terbatas, namun peminatnya tetap membludak. Sejak dibuka pada 19 Mei 2025, ratusan calon siswa telah mendaftar melalui 4 jalur utama, yakni domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Hingga penutupan keempat jalur itu pada 22 Mei, sebanyak 245 siswa telah terjaring dari total kuota 288 siswa yang disediakan untuk 8 rombongan belajar atau rombel. Sisanya akan dipenuhi melalui jalur tes yang akan dibuka pada tanggal 26 hingga 28 Mei dan akan diuji pada 2 Juni 2025. Humas SMA Negeri 1 Talang Kelapa, Rahmat Febriadi, menerangkan tingginya daya tarik sekolah ini tak lepas dari statusnya sebagai satu-satunya SMA negeri di Kecamatan Talang Kelapa. Hal ini menyebabkan siswa dari 5 kecamatan, Talang Kelapa, Sembawa, Rantau Bayur, Ilir Barat 1, dan Gandus berkumpul memperebutkan kursi yang tersedia, terutama di jalur domisili yang dialokasikan untuk 101 siswa. Kami ini begini setiap tahun, katakanlah 3 tahun terakhir ini, rata-rata yang kami terima itu 288 siswa, artinya 8 rombel, 8 kelas. Sementara daya minat masyarakat, anak-anaknya ke sini selalu kurang lebih sekitar rentangnya 600 sampai 700-an peserta. Dari situ sebenarnya kami seringkali sebetulnya berbicara dengan pihak Dinas Pendidikan melalui Kabid, melalui Kasih, lalu kemudian juga pernah para anggota Dewan Komisi 5 Pendidikan Provinsi ke sini. Kami juga pernah menyampaikan sebetulnya sangat perlu dibangun satu sekolah lagi. Sekolah negeri, maksudnya SMA negeri ataupun SMK tidak masalah, karena Kecamatan Kelapa ini yang paling luas, Mas Maulana. Sementara SMA-nya 1. Jadi kami ini begitu sudah cukup full, pasti kami selalu ada serangan. Gimana ya? Karena tingginya daya minat warga tadi, masyarakat ingin anaknya masuk sini, tapi kan daya tampung kita tidak bisa lagi. Bukan sekali 2 kali kami kena serang warga, ya cuma tidak bisa lagi. Rahmat menambahkan, jalur prestasi tahun ini juga mengalami penyempurnaan. Dari total 30% kuota jalur ini, terdapat pembagian kategori untuk prestasi akademik, non-akademik, dan tes akademik, yakni sistem baru yang mulai diterapkan pada tahun ini. Pihak sekolah memastikan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka, adil, dan bebas biaya. Kriteria penilaian mencakup jarak domisili, nilai rapor, serta hasil tes akademik pada jalur yang mensyaratkannya. Dengan segala keterbatasan, SMA Negeri 1 Talang Kelapa tetap menjadi primadona pendidikan negeri di wilayahnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperhatikan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana demi mendukung lonjakan minat dan kualitas pendidikan yang terus meningkat. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Perbaikan ruas Jalan Palembang Betung menjadi prioritas BBPJN Sumsel pada tahun ini masih terkendala masalah utilitas. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Sumatera Selatan membeberkan sejumlah prioritas perbaikan jalan pada tahun 2025. Perbaikan jalur lintas timur Palembang Betung menjadi salah satu prioritas karena menjadi akses vital dari Sumatera Selatan menuju Jambi. Ruas Jalan Palembang Betung pada program yang telah disusun akan diperlebar untuk memperlancar arus kendaraan. Ruas ini merupakan salah satu ruas yang terpadat di Jarintim yang dilintasi oleh angkutan kendaraan pribadi maupun logistik.
Tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan lebar jalan kerap menimbulkan kemacetan parah, apalagi saat terjadi kendaraan yang mogok atau kecelakaan. Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Jembatan Balai Besar BPPJN Sumsel, Ari, mengatakan pihaknya tengah mengagendakan pelebaran jalan pada ruas dimaksud. Hanya saja prosesnya masih terkendala utilitas pipa gas milik Pertagas. Betung Palembang ini kan sering macet, Pak. Itu kan berjam-jam. Nah, sementara kita kerepotannya itu di sebelah, kalau kita dari Palembang ke Betung, di sebelah kanannya itu ada pipa gas. Nah, itu adalah hambatan kami di dalam mau melebarkan, kita mau mengalokasikan dana, Pak. Nah, ini yang memang kita ikut kita melakukan komunikasi dengan Pertagas ini, cuman kan beberapa kali untuk supaya apakah itu bisa digeser ataukah itu bisa diproteksi. Nah, ini yang kita mau lebarkan supaya itu untuk meminimalisir kemacetan kita kurangi. Ari menambahkan prioritas kedua pada tahun ini mencakup perbaikan pada ruas Palembang, Kayu Agung hingga batas Lampung. Pada beberapa titik diketahui masih ada kondisi jalan yang rusak dengan kategori sedang hingga berat. Adapun prioritas lainnya berada pada ruas Mangunjaya di Musirawas, Batu Raja Batas Lampung, dan Muara Enim Sugiwaras yang diprogramkan akan dilakukan perbaikan rekonstruksi, rehab mayor, dan rehab minor. Rian Apridani melaporkan. Panitia haji pastikan kondisi listrik di asrama optimal selama pelaksanaan ibadah haji. Panitia Haji Embarkasi Palembang memastikan semua layanan di asrama haji Palembang akan berjalan maksimal hingga kepulangan seluruh jemaah calon haji nanti. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pengurus Asrama Haji Embarkasi Palembang Ahmad Yani. Menurutnya hingga saat ini belum ditemukan kendala yang begitu berarti berkaitan dengan pelayanan seluruh jemaah calon haji di asrama haji Palembang. Ahmad Yani mengatakan untuk pelayanan listrik atau pasokan listrik hingga air, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PLN dengan memberikan surat, termasuk juga layanan air kepada pengelola ATS atau air bersih yang akan disalurkan ke asrama haji Palembang. Sebelum pelaksanaan embarkasi, kita sudah bersurat ke PLN dan kalau di sini ATS sudah kita bersurat ke mereka untuk mensupport kegiatan ini. Sementara itu untuk layanan kamar sendiri, semua kamar sudah dipastikan akan memberikan layanan yang maksimal, baik saat keberangkatan hingga kepulangan nanti. Meski sebagian besar jemaah calon haji asal Babel tidak menginap di asrama haji Palembang saat pemberangkatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Universitas Sriwijaya berkolaborasi dengan pemerintah Kota Palembang mengembangkan kampung tematik sebagai sarana pembelajaran dan destinasi wisata. Rektor Unsri Taufik Marwa menjelaskan, untuk membantu pemerintah Kota Palembang mengembangkan kampung tematik pada 2025 ini, pihaknya telah menyiapkan sejumlah pakar sesuai bidang yang dibutuhkan. Mengingat pengembangan kampung tematik yang digagas Wali Kota Palembang merupakan program yang sangat baik sehingga perlu didukung tidak hanya dari kalangan kampus, perguruan tinggi, tetapi semua pihak dan lapisan masyarakat. Melalui kolaborasi antara Unsri dan pemerintah kota serta dukungan dari semua pihak dan lapisan masyarakat, kampung tematik yang dikembangkan di Kota Palembang diharapkan sesuai dengan harapan bersama. Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, Sriwijaya FC U20 mulai menunjukkan keseriusan membentuk tim tangguh jelang bergulirnya kompetisi Elite Pro Academy. Sriwijaya FC U20 mulai menunjukkan keseriusannya membentuk tim tangguh jelang bergulirnya kompetisi Elite Pro Academy atau EPA. Meski proses seleksi pemain masih berjalan, manajemen sudah menyusun agenda uji coba yang menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter dan juga kekompakan skuad muda Laskar Waghito. Asisten Direktur Kompetisi PT SOM, M. David mengatakan, tak hanya menghadapi tim EPA Persib Bandung pada bulan Juni mendatang, Sriwijaya FC U20 juga akan melakoni 3 laga uji coba lokal dalam waktu dekat. Semua ini dilakukan untuk mengukur perkembangan individu pemain dan juga kesiapan tim secara kolektif. Karena kita sudah mulai persiapan, karena kita sudah ditunggu oleh tim EPA U20 Persib Bandung ya. Kita sudah berkoordinasi, manajemen Sriwijaya FC juga sudah berkoordinasi dengan pihak
Persib Bandung. Nah makanya kita sudah akan melakukan persiapan matang dalam laga ini. Kebetulan di Persib Bandung juga, Persib Bandung juga sedang melakukan seleksi di sana. Jadi kita sama-sama butuh lawan uji coba. Manajemen berharap melalui uji coba, pelatih dapat lebih mudah mengevaluasi kemampuan setiap pemain, serta mempercepat proses adaptasi dan kerjasama antar lini. Langkah ini menunjukkan komitmen Sriwijaya FC dalam membangun fondasi kuat di level kelompok usia muda, sebagai bagian dari visi jangka panjang klub dan juga mencetak talenta lokal yang kompetitif. Dari Jakabaring Sport City, Hairul Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.